أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsira, amma ba'du. Mari kita sama-sama mulai majelis kita ini dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan amal ibadah kita menuntut ilmu ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita ilmu hadis ini. Kita bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat beliau, bertemu dengan sahabat dan kerabat beliau dan para ulama wali-wali Allah Subhanahu wa taala, khususnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. على هذه النية وعلى كل نية صالحة. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى نفعني وإياكم بعلومه في الدارين. عن أبي سعيد Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Sa'id, nama beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala fi man kana qablakum. Jadi Nabi bercerita orang-orang yang sebelum kita di masa lampau. Rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsa. Ada orang membunuh 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard. Maka dia bertanya kepada orang, siapa yang paling alim di muka bumi ini. Fadulla ala rahibin. Kemudian diberikan petunjuk untuk menemui rahib. Rahib ini artinya ahli ibadah. Faqal, fa'atahu faqal innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah. Maka orang ini mendatangi si rahib tadi, maka bertanya kepada dia bahwasanya ada orang membunuh 99 jiwa, akankah dia bisa mendapatkan taubat? Faqala la. Si rahib menjawab, tidak. Faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Kemudian dia bunuh lagi si rahibnya, sehingga sempurnalah 100 orang jiwa yang dia bunuh. Thumma sa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rajulin alimin. Lalu dia bertanya, siapa yang paling alim di muka bumi ini? Maka diberitahu kepadanya seorang alim. Faqala lah innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah. Lalu dia menyatakan, sesungguhnya dia telah membunuh 100 jiwa. Akankah Allah beri taubat kepadanya? Faqala na'am. Lalu orang alim mengatakan, iya. Wa man yahulu bainahu bainat taubah. Siapa aja sedin yang bisa memisahkan antara dia dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya alim ini minta kepada dia, intaliq ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Ikam hendaklah Jisidin pergi ke sebuah tempat seperti ini. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah engkau bersembah Allah bersama mereka. Wala tarja' ila ardik fa innaha ardu su'. Dan janganlah kamu kembali kepada negerimu. Negeri bisa di sinilah maksudnya. Sesungguhnya negeri itu negeri buruk, tidak baik. Dan negeri jahat. Fantalaq, lalu dia pergi.
Karena perintah tadi, alim tadi nyuruh, kamu harus tinggalkan kampung kamu ini. Karena kampung kamu ini kampung orang kada baik. Datangi kampung orang baik, yang banyak yang ahli ibadah di sana, beribadah kepada bersama mereka. Lalu dia pergi. Hatta idza nasafat tariq atahul maut. Di tengah jalan, di tengah-tengah perjalanan antara kampung dia dengan kampung yang dia tuju, dia meninggal dunia. Faqtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Maka malaikat-malaikat turunan, maka mereka dua malaikat ini bertengkar. Faqalat malaikatur rahmah ja'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala. Jadi jar malaikat rahmat, kami yang berhak menjemput dia karena dia datang ke kampung itu dalam niat taubat kepada Allah. Dan dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Wa qalat malaikatul azab innahu lam ya'mal khairan qat. Jar malaikat azab, kami berhak karena dia belum melakukan kebaikan apapun. Sesungguhnya dia belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Fa atahum malakun fi surati adami. Lalu Allah utus malaikat menyerupa manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakaman. Lalu malaikat azab dan malaikat rahmat tadi meminta si malaikat ini yang menyerupa manusia ini menjadi orang yang bijaksana yang bisa memastikan hukum, menetapkan hukum. Faqal qisu ma bainal ardain fa ila ayyatihima kana adna fahuwalah. Ukur, jar malaikat yang menyerupa manusia tadi ukur yang mana negeri yang dekat dengan dia, maka itulah haknya dia. Jadi artinya bilanya parak lawan kampung orang yang baik, yang didatanginya malaikat rahmat membawa. Bilanya parak lawan kampung asalnya, kampung su' tadi, maka malaikat azab membawanya. Faqasu fawajaduhu adna ilal ardi allati arada. Lalu mereka ukur, maka mereka dapatkan dia berada pada mendekati apa? Kampung yang dia tuju. Faqabadathu malaikat rahmah. Maka malaikat rahmatlah yang membawa dia, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihi fakana ila al-qaryati as-salihah aqraba bi shibrin faju'ila min ahliha. Dalam riwayat yang lain penjelasannya bahwa sedikit benar paraknya, selisihnya cuma sejengkal aja. Sakilan tak banyak arah ke kampung orang baik. Qaryah Thayyibah jadilah antara pada Qaryah Thayyibah. Nah, maka dia masuk jadi orang-orang yang baik. Wa fi riwayatin fi sahihi fa auhallahu ta'ala ila hadhihi anta ba'adi wa ila hadhihi anta qarrabi. Dan riwayat lain penjelasan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Maka jar Allah taala, hai kampung orang buruk, qaryat tesu, ikam berjauh. Kampung orang saleh, ikam berparak. Karena kehendak Allah. Wa qala qisu ma bainahuma fawajaduhu ila hadhihi aqraba bishibrin faghufira lahu wa fi riwayatin fana'a bisadrihi nahwahu. Jadi setelah Allah suruh kampung su ini, qaryah su-nya mundur, berjauh, qaryah salihahnya berparak, maka ketika diukur oleh malaikat, mereka melihat dia dekat dengan qaryah salihah hanya sejengkal. Maka Allah ampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat yang lain, fana'a bisadrihi nahwaha. Sidin itu waktu rabah kayak ini. Ini waktu mungkin karena jantung lah. Jantung, kadar rabah ke belakang. Tapi rabahnya ke muka. Itu yang sejengkal tadi. Sejengkal tadi gara-garanya rabahnya ke muka. Itu aja. Jangan rabahnya ke kiri ke kanan, tanggung ya kalau. Rabahnya ke muka. Maka jadi sekijengkal. Jadi dari hadis ini kita kada boleh putus asa dengan maksiat yang kita lakukan. Allah buka kepada kita pintu taubah sebesar-besarnya, seluas-luasnya, sebagaimana hadis yang
Minggu lalu 40 sampai 70 tahun pintunya lebarnya. Pintu taubah. Jadi oleh karena itu kata ulama rahimahumullah ta'ala, la kabiratin ma'at taubah wala saghiratin ma'al israr. Tidak ada dosa besar kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu. Dan tidak ada dosa kecil kalau kita karena hendak bertobat, kita terus-terusan mengamalkan menggawi yang dosa kecil nih, ya halus juga, ada apa-apa kalau sedikit-sedikit aja. Jangan. Walaupun yang sedikit-sedikit ya harus juga banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis berikutnya panjang lagi nih. Maka batokan orangnya. Insyaallah Allahul musta'an. Ma'an Abdullah ibni Ka'bin ibn Malik. Wa kana qaida Ka'b radhiyallahu anhu min banihi hina ami. Dari Abdullah bin Ka'b bin Malik. Abdullah ini tukang tuntun. Qaid itu artinya tuntun lah, penuntun Ka'ab radhiyallahu anhu, Ka'ab abahnya. Daripada anak-anak Sidin ketika Ka'ab bin Malik ini sudah buta. Nah, itu hambatan Sidin. Qala, dia bercerita. Jadi yang anak bercerita tentang abahnya lah. Qala sami'tu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Aku mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhadditsu bihadithi. Bercerita tentang peristiwa Sidin, kejadian Sidin sendiri, saksi sejarahnya. Hina takhallafa 'an Rasulillah, saat beliau kada umpat perang dengan Rasulullah SAW fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk. Perang Tabuk ini, Tabuk itu sampai ini ada kotanya, namanya kota Tabuk. Dari Madinah itu kurang lebih 500 km. Dan arahnya ke utara. Bila ke utara itu berarti akan menemui padang pasir An-Nufud. Itu padang pasir yang sangat panas. Bila malam dingin benar, bila siang panas benar. Nabi SAW setelah sahabatnya kalah, yang bertiga dikirim oleh Nabi perang Mu'tah. Yang pertama pemimpinnya Zaid bin Harithah. Meninggal Zaid bin Harithah, lalu diganti oleh Ja'far bin Abi Talib, kakak daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jatuhnya Ja'far bin Abi Talib diganti dengan Abdullah bin Rawahah. Dan Abdullah bin Rawahah kemudian meninggal juga. Jadi 3 komandan Nabi kirim menghadapi apa? Menghadapi Romawi. Tentara Romawi ini tentara yang sudah teratur. Tentara yang sudah terlatih. Dan mereka punya strategi yang luar biasa. Sedangkan kan kaum muslimin pada saat itu belum punya pengalaman dalam peperangan ini. Maka pada saat itu peperangan itu bilanya bendera itu tetap berdiri, panji istilahnya, itu berarti masih kuat lagi tentara nih, masih kaum menghadapi. Tapi bila sudah roboh, maka artinya kalah. Maka Ja'far bin Abi Talib itu mengikuti dengan tangannya, pagat tangan kanan Sidin, tangan kiri Sidin mengikuti. Pagat tangan Sidin kanan kiri, maka di anu Sidin kayak ini, diikup Sidin. Begitu Sidin mati, dihantam di kepala beliau, roboh. Itu Nabi SAW di Madinah melihat. Jar Nabi SAW, aku melihat Ja'far bin Abi Talib itu terbang di surga. Dan sayapnya itu bertetesan darah. Jadi perjuangan sahabat radhiyallahu anhum itu luar biasa. Oleh karena itu kita perlu baca sejarah mereka, sejarah Nabi, sejarah sahabat. Nah, lalu supaya hidup makna Al-Quran ketika pian membaca, faminhum man qad rijalun sadaqu ma wa'adullah alaihi faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Orang-orang yang luar biasa jar Nabi, sadaqu ma ahadullah alaihi. Mereka jujur dengan janji mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qadha nahbah. Di antara mereka ada yang meninggal dunia seperti Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah. Wa minhum man yantazir.
Siapa yang yantadhir? Ada yang menunggu. Siapa? Itu Khalid bin Walid. Jadi setelah 3 komandan ini meninggal, maka Sayyidina Khalid bin Khalid mengambil alih atau menyambut tanggung jawabnya. Maka Khalid bin Walid ini terkenal mulai sejak sidin perang Uhud, kayak pengatur strategi. Dia masuk Islam menjelang Fath Mekkah. Nah, ini sudah masuk Islam sidin. Maka tentara-tentara yang sudah kelelahan ini sedikit, bayangkan. Pasukan Nabi itu kurang lebih 6.000 atau berapa gitu. Yang dihadapi, saya lupa jumlahnya lah. Yang penting perbedaan itu sangat jauh. Kadang 6.000, 3.000. Yang dibandingkan apa? 100.000 pasukan bangsa Romawi. Kada seimbang perang tuh. Jadi Khalid bin Walid atur pasukan yang tersisa, diatur. Lalu dibagi 3 kelompok, tapi setiap kelompok ini bergantian. Jadi satu kelompok maju, mundur, kelompok kedua datang. Ya. Kelompok kedua maju, kelompok 3 datang. Yang kelompok 1 tadi, begitu kelompok 3 masuk lagi kelompok 1 pulang. Yang begitu masuk kelompok 1 masuk, kelompok 3 mundur. Kadang kelompok 2 masuk pulang. Jadi kayak gitu. Jadi dikira orang-orang Romawi itu bala bantuan dari Madinah. Kok ini datangan terus nih? Datangan pulang. Jadi mengakibatkan tentara Romawi ini jadi ciut. Wah, ini ada bantuan nih. Nah, karena sahabat Nabi itu karena semangat yang luar biasa, mereka tuh kalau menyerang hantam bujur gitu nah. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala kan menyebutnya mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. 100 orang melawan 200 orang. Nah, jadi masuk 100 strat. Mundurnya, maju pulang, mundur lagi, maju pulang, mundur lagi. Tapi bergelombangnya gitu. Nah, itu strategi yang sangat jenius dan tertulis di berbagai buku-buku strategi perang yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ini. Maka dengan cara itu orang-orang Romawi ini menghentikan serangan mereka paling tidak mulai mundur, mulai bingung. Ini ada bala bantuan nih. Dan kita mundur supaya damai. Nah, jadi mundur mereka hanyar, orang Islam mulai coba mundur. Nah, maka dengan mundur itu berhentilah perang. Bulikan ke Madinah, buat ini kasihan benar. Bulikan ke Madinah malah disumpahi orang. Buhan ikam ini kabur dari medan perang. Nah, lalu turun ayat Quran apa? Illa mutahaizan ila fi'atin. Kecuali orang-orang yang mutahaizan itu mundur dulu supaya melakukan persiapan lagi. Nah, oleh karena itu Nabi SAW menyiapkan perang berikutnya Tabuk ini. Perang Tabuk ini banyak benar pelajaran. Di antaranya yang saya ceritakan kemarin tentang Al-Bakkaun. Jadi ada sahabat Nabi itu masing-masing menyumbang. Sayyidina Abu Bakar seluruh harta sidin. Jadi Nabi apa yang tinggal? Ulun tinggal Allah dan Rasulnya. Sayyidina Umar separuh harta. Separuh buat Allah, separuh buat keluarga beliau. Sayyidina Utsman bawa setajau emas. Ada sahabat lagi yang membawa saraupan emas. Dihambur, dijulunga ke Nabi. Maka masing-masing sahabat itu menyumbang. Sampai yang kada berisi apa-apa, ada berisi sebiji kurma sumbangkan. Ada yang kada berisi apa-apa, bijinya kurma aja, itu disumbangkan. Jadi jarawih hadis, segini apa tuh biji kurma? Ternyata biji kurma itu masih bermanfaat. Kalau kelaparan kada ada yang dimakan lagi, segini dikucup barang. Padahal ternyata itu biji kurma kalau disangrai, ditumbuk jadi kopi itu banyaknya manfaatnya. Apalagi yang dari ajwah. Jadi kalau penukar ajwah larang harganya, itu kalau dimanfaatkan sebagai biji-bijinya. Nah. Jadi karena perang Tabuk ini Allah Subhanahu wa taala turunkan surah At-Taubah. Surah Taubah ini diberi nama oleh para ulama juga Al-Fadhihah. Kenapa dengarannya Al-Fadhihah?
karena membongkar kedoknya orang-orang munafik. Ominhum, ya Allah. Dan di antara mereka di surat At-Taubah perhatikan tuh. Ominhum. Ada di antara mereka itu orang-orang munafik itu beralasan, ominhum may yaqulu dzalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu. Itu kisahnya lucu alasannya nih. Ya Rasulullah, ulun izin ke tempat perang lampian. Ya orang munafik nih. Kenapa aja Nabi? Ulun takutan kalau tergoda dengan wanita cantik orang-orang Romawi ini. Disebut Bani Asfar. Jadi kalau kita perhatikan dasar bujur panglah. Orang Syria, Lebanon, Yordania, Palestina tuh muas-muas orang cantik-cantik. Makanya ini wajar lah bilang ulun takutan karena fitnah aja. Tapi cara Allah Ta'ala apa? Ala fitnah tasaqatu. Bukannya takutan lagi, sudah jatuh di fitnah. Dalam ujian. Jadi sahabat Nabi radhiyallahu anhum semuanya ikut perang. Dan Rasulullah perang Tabuk ini. Kecuali yang sakit. Atau orang yang ditolak Nabi tadi. Karena kada berisi biaya. Kada berisi apa-apa ditolak oleh Nabi. Jadi yang sakit, yang pincang, laisa 'alal a'ma harajun, wala 'alal a'raj harajun, wala 'alal marid haraj. Nah, ini 3 orang ini boleh kada ikut perang. Sahabat Nabi beratan masuk perang. Nah, tapi Ka'ab bin Malik kada umpat. Ka'ab bin Malik ini kada umpat. Itu kisahnya sedin. Qala Ka'ab, lam atakhallaf an Rasulillah fi ghazwatin ghazaha qat. Aku kada umpat perang. Umpat terus bersama Rasulullah. Illa fi ghazwati Tabuk. Kecuali perang Tabuk. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badar. Dan juga sidin kada umpat di perang Badar. Karena perang Badar ini Nabi kada istighfar. Istighfar itu artinya Nabi kada istilah orang tentara itu siaga satu. Nabi kada siaga satu pada saat itu. Karena perang Badar itu tidak disengaja sebenarnya. Perang Badar itu tujuannya sebenarnya sekelompok sahabat, kada banyak, makanya orang 313 saja. Tujuannya hendak mencegat kafilah Abu Sufyan. Karena orang-orang kafir Quraisy ini merampas harta mereka. Jadi mereka minta izin Rasulullah, ya Rasulullah boleh kada kami ini berperang untuk mengambil harta kami, mengambil hak kami yang dirampas oleh orang kafir Quraisy. Makanya Allah Ta'ala jawab, "Udhina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu annallaha ala nasrihim laqadir." Diizinkan bagi orang-orang yang diserang, dipeperangi, ya, mereka juga ikut melawan peperangan itu. Tapi sesungguhnya kada pakai perang pun Allah kau bisa beri pertolongan. Anallahu ala nasrihim laqadir. Nah, jadi perang Tabuk, perang Badar itu kada seluruh sahabat umpat. Di antaranya Ka'ab bin Malik juga kada umpat perang Badar. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu, dan tidak ada orang yang ditegur karena dia tidak hadir di perang Badar. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna ira Quraisy. Jadi Nabi keluar waktu perang Badar itu dan orang-orang Islam tujuannya apa tadi? Menghendaki kafilahnya Quraisy. Hatta jama'allahu ta'ala bainahum wa baina aduwihim ala ghairi mi'ad. Sampai Allah pertemukan antara mereka dengan musuh mereka tanpa ada janji. Jadi kalau perang Badar kada bersengaja. Tapi Allah mentakdirkan, maka terjadilah perang Badar. Wa laqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Aqabah. Ini Ka'ab bin Malik berkisah tentang sidinnya nih, perjuangan sidin nih. Perang kada pernah tertinggal tahun Rasulullah kecuali perang Badar. Kenapa kada perang Badar? Karena Nabi kada menyiagakan seluruh sahabat. Kemudian beliau menjadi apa? Saksi malam Lailatul Aqabah. Ketika Nabi SAW ditolak oleh orang-orang Quraisy, disiksa sahabat-sahabat beliau mencari
Siapa yang bisa melindungi beliau dan sahabat-sahabat beliau agar tenang beribadah? Maka beliau menawarkan kepada suku-suku. Lalu Sidin ke Taif, ditolak mentah-mentah ke Taif, malah ditawakil batu, disambati orang gila. Lalu pada tahun berikutnya Nabi Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala hendak menghibur nabinya sallallahu alaihi wasallam, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi setelah Isra Mi'raj itu malah lebih semangat lagi untuk berdakwah. Lalu tatamu dengan orang-orang Aus dan Khazraj. Ketika mereka mendengar bahwa Rasulullah ini mengajarkan ajaran Islam, maka kata orang-orang Aus dan Khazraj, ini nampaknya Nabi akhir zaman. Yang kita dengar dari orang-orang Yahudi, jadi orang Yahudi bila kalah melawan mereka, kami akan berperang bersama Nabi akhir zaman dan kami akan habisi kalian seperti musnahnya Ad dan Thamud. Sebelum orang Yahudi menarik dia, maka kitalah berislam dahulu. Maka 12 orang sahabat radhiyallahu anhum itu masuk Islam. Nah, kemudian tahun berikutnya itu disebut dengan Al-Qabal Ula. Nah, tahun berikutnya lebih banyak lagi, jumlah mereka kurang lebih 85 orang. Maka itu disebut dengan Aqabah Ats-Tsaniyah. Aqabah Ats-Tsaniyah itu lebih menegangkan dibandingkan Aqabah Ula. Karena Aqabah Ula hanya beriman aja. Beriman lalu berjanji lawan Rasulullah bahwa kami menjalankan Islam ini. Tapi Aqabah kedua mereka berjanji dengan Rasulullah, disebut dengan Bai'atul Rijal. Kenapa dinamakan Bai'atul Rijal? Karena di sana ada ketegasan. Ya Rasulullah, kami siap menolong pian, melindungi pian, diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, harta kami, bahkan jiwa kami rela korbankan demi engkau ya Rasulullah. Itu Bai'atul Aqabah yang kedua. Nah, sampai sekarang ini saudara-saudari ada tempat itu namanya Masjidil Aqabah. Jadi kalau pian dari Jumrah Aqabah yang terakhir, jadi Jumrah Ula, Jumrah Usta, Jumrah Aqabah terakhir, arah pian ke Masjidil Haram ke Mekah, turun pas penghabisan jembatan yang sekarang ini, di sana ada sebuah masjid berwarna coklat, dibikin kayak dari tanah liat tuh. Nah, itulah Masjid Aqabah. Jadi tempat situ sahabat Nabi berjanji bersama Rasulullah. Di antara mereka Ka'ab bin Malik. Hina tawasaqna 'alal Islam. Nah, berarti sidin ini umpat Bai'al Aqabah Ula juga. Saat di sidin tawasaqna kami berjanji. Kami bertekad bersama-sama kepada Rasulullah untuk Islam. Wa ma uhibbu anna li biha mashhad Badr. Wa in kana Badrun adzkara fin nasi minha. Dan aku jisidin lebih bangga dengan Aqabah ini daripada perang Badar. Ya. Walaupun perang Badar itu jisidin lebih terkenal, lebih ingat orang dari perang Badar daripada Bai'atul Aqabah. Wa kana min khabari, dan daripada cerita aku itu jisidin hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Dan tatkala aku kada umpat perang bersama Rasulullah di perang Tabuk itu, bukan karena aku tuh lemah, hanya kada sakit, kada jua miskin, engkau yang ditolak oleh Nabi yang menangis tuh al-Bakkaun itu, kada jua. Aku di sini pada saat itu awak kuat, duit banyak. Kenapa duit banyak? Karena pada saat itu panen korma. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qat hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Jadi di sini aku ada pernah nyiapkan 2 unta sekaligus. Sidini hendak tulak. Perang Tabuk itu tuh hendak tulak juga. Sudah menyiapkan bekal 2 ekor unta. Pada tanggung-tanggung. Kenapa aja 2 ekor unta? Karena jauh tadi. 500 km. Dan pergi ini bukan piknikan. Pergi ini perang. Jadi harus bawa bekal banyak.
Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwah. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sidin hendak menyerang suatu daerah, sidin lakukan tauriyah. Apa arti tauriyah? Artinya seolah-olah sidin hendak menyerang sebelah sini. Hendak menyerang kampung ini, padahal dimaksud sidin sana. Itu strategi perang. Karena kalau sudah Nabi siap-siap hendak menyerang itu, orang di sana udah siap juga membuat pertahanan. Jadi Nabi kadang menggawi seolah-olah hendak menyerang ini, tapi yang diserang ini bilanya sudah. Tapi perang Tabuk kada. Perang Tabuk Nabi jelas-jelas kita akan menyerang bangsa Romawi di Tabuk, melawan Mu'tah yang kita mundur kemarin, kita harus serang lagi. Faghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid. Jadi perang Tabuk ini pada musim apa? Musim panas banyak, panas benar. Makanya dia Taubah apa katanya? La tanfiru fil har. Qul naru jahannam asyaddu harra. Jadi hendak membayangkan panasnya di Madinah itu tuh saking panasnya kada bepaluh. Waktu ini kada bepaluh. Tapi keringnya luar biasa nih, nah. Bibir ini pecahan. Ini kaki kita nih, tumit kita nih pecahan. Saking keringnya. Ini awak kita nih kalau ditulis begurai saking keringnya. Bila panas itu maka wajar aja orang Arab tuh pakai sorbannya bertutup kayak ini ya Allah. Ada kenapa jar? Kenapa jar? Apa nih? Sorban Nabi itu belilit jar. Sorban yang sebujurnya jarang Arab pakai aja. Maka jawabannya yang dipakai Arab itu lain sorban Nabi. Arab tuh makanya kayak ini. Kenapa? Ini untuk menutup panas. Jadi kalau kada di anu kayak ini, udah kayak ini pipi kita nih lupa. Jadi kada usah bermakeup lagi. Yang membinin ketuin babang-babang sini lah. Itu masak nih, saking panasnya. Jadi itulah makna daripada surat Taubah. Jadi kalau pian baca surat Taubah, tahu pian peristiwa perang Tabuk itu connect lambian. Ini kalau menghafal surat Taubah, asal ngalih baca nih kisahnya nih. Khususnya ke kisah Sayyidina Ka'ab bin Malik. Faghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harin syadid. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafaza. Dan Nabi mulai perjalanan yang sangat jauh 500 km bayangkan. Wa mafaza, apa itu mafaza itu? Mafaza itu artinya kada ada kampung. Dalam perjalanan 500 km itu kada ada kampung yang dilalui. Ya Allah, kita di Kalsel nih sampai ke ujung Tanjung udah jadi pinggir jalan orang kampung lah. Adalah tanah lapang, asalnya ada tanah lapang. Ya, ada tanah lapangnya paling jauh sedikit ada lagi orang bawarong, ada lagi orang bawarong. Pokoknya nak singgah-singgah ya Allah. Bisa bilang motor kan sempat aja kawah aja nak ke Tanjung situ. Nah kalau di Tabuk ini nggak ada tanah kering, siapa yang mau tinggal di tengah sana. Wastaqbala adadan katsiran. Fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahabu uhbata ghazwihim. Lalu Nabi menerima banyak sahabatnya, lalu dia jadikan orang-orang muslimin itu disiapkan oleh Nabi uhbah, persiapan. Jadi ada perlatihan, ada Nabi menyiapkan pedang segala macam, tameng itu. Makanya Nabi kadang mengajak, kadang membawa mereka-mereka yang kadang punya uang, yang kadang bisi kuda, yang kadang bisi senjata, kada dibawa Nabi. Jadi orang bujur-bujur yang mampu tulakan nih. Fa akhbarahum biwajhi alladhi yurid, dan Nabi beritahu juga kita tulakan ke Tabuk. Wal muslimuna ma'a Rasulillahi katsirun wa la yajma'uhum kitabun hafidh. Dan waktu itu orang-orang Islam bersama Rasulullah banyak benar, tapi tidak ada catatan, ada absennya. Maksudnya inilah yuridu bidzalika diwan wa la yajma'uhum kitabun hafidh. Artinya kada ada buku yang dijaga, dicatat nama-nama tentara nih, kada absen. Artinya kada umpat pun Nabi kada mencari, kada tahu juga Nabi. Qala Ka'ab, faqalla rajulun yuridu an yataghayyab illa dhanna anna dhalika sayakhfa bih.
ma lam yanzil fihi wahyun min Allah. Jadi kada sedikit orang jar Sayyidina Ka'ab bersembunyi. Kada bakalan juga tahu Nabi SAW kecuali wahyu turun. Makanya orang-orang munafik kada umpatan di sini. Orang munafik kada ada umpatnya. Makanya Allah menegur, jangan lagi dibawahi bobohannya. Bila hendak umpat pulang perang, yang diizinkan orang munafik itu bersama Rasulullah. Karena di perang Tabuk ini ketahuan benar mereka. Apa tuh di surat Taubah tuh yang apa? Fasabbatu maqila qudu ma'a qa'idin qalu la tanfiru fil harq wa nar jahannam ashaddu harra. Ke bawah lagi rasanya yang artinya tuh bila mereka hendak umpat lagi jangan ajak lagi mereka. Ya, lan takhruju ma'i abada wa lan tuqatilu ma'i aduwa. Kalian jangan lagi umpat lawan aku aja Nabi. Jangan sama sekali. Orang-orang munafik jangan lagi. Nah 2 kali sudah cacat. Pernah sekali. Ada 2 kali bang. 2 kali on Tabuk nih. Yang pertama perang Uhud. Mereka umpat 1000 pasukan tengah jalan bulikan. 300 orang nanti bulikan nih, bayangkan kita. Jangankan perang lah. Anak saruan aja. Ya Allah. Ada kawan bulik. Ya kalau sambar ya bersepuluh dan tulakan soalnya aku udah jadi aja bertiga, aku udah jadi aja harus sibuk ya karena yang Mbak Anam nih apakah rasanya padahal besar warnanya makanan aja tuh istilahnya kada yang bawa timpas-timpasan apalagi yang cegar pemusuh pada pemusuh nih. Jadi Nabi Allah Subhanahu wa taala nyuruh Nabi jangan lagi dibawa ibuannya tuh, termasuk perang Tabuk nih. Allah Ta'ala kada menyuruh lagi. Lan takhruju ma'i abada. Wa lan tuqatilu ma'i aduwa. Janganlah kalian juga umpat lawan aku memerangi musuh. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwah. Dan Nabi berangkat perang Tabuk itu sallallahu alaihi wasallam hina tabatis thimar wadh-dhilal fa ana ilaiha as'ar. As'ar kah? Iyalah. Jadi Jarsidin pada saat itu ini musim panas. Jadi kalau di Madinah tuh bila rahatana panas-panasnya tuh itu pertanda kurma tuh masak. Nya di Madinah tuh setiap tahun udah langganan flu tuh. Pilak flu tuh setiap tahun. Jadi bilanya habis musim dingin masuk ke musim panas, itu kena harinya tuh kena panas, kena dingin, kena panas, kena dingin. Nah imbahnya tuh angin debur-debur. Nah angin debur-debur itu tuh membawa serbuk kurma. Nah kurma itu ada laki ada bini. Jadi serbuknya ini masuk ke bini. Nah kita yang di Madinah ini batukan tak? Makanya pian kalau kuliah Madinah tuh harus kuat sabar. Garing lah, panas awak lah. Kada tahan di dingin, kada tahan di panas. Nah. Tapi jar Nabi man sabara ala harriha wa qarriha dakhala jannah. Barang siapa sabar dengan panasnya dan sabar dengan dinginnya Madinah masuk surga. Alhamdulillah. Karena ternyata itu tantangannya di Madinah nih berat. Ada kawanku laos di Makkah padahal ke Madinah 3 hari ada tahan. Lucut orang apa aja orang. Allah kada tahan aku di Madinah ini aja. Jadi sahabat Nabi kayak itu juga waktu hanyar ke Madinah mereka hijrah itu liutan berataan. Ada yang garing panas. Maka dialihin Nabi garing panas itu ke Juhfah. Makanya Juhfah itu jadi kota mati. Kenapa? Bila orang datang masuk ke Juhfah pasti kena penyakit itu. Entah ngaranya corona, kenapa kada tahu juga nih lah. Jadi mulai zaman Nabi mungkin itu coronanya itu asalnya tuh. Jadi bila masuk ke Madinah pada asalnya tuh pasti garing. Nah maka garing ini tambah lawan rindu. Sayyidina Abu Bakar banyair, Sayyidina Bilal bin Rabah banyair. Mereka rindu dengan Ka'bah, tawaf di Ka'bah. Makanya berat kalau pian umrah lah ke Madinah dulu, nyar ke Makkah, nyar bulik,
Itu berat buliknya. Makanya dulu kami waktu kekanakan mengajian melihat jemaah mundur-mundur merujuk tiang. Sekalinya sudah tuak di Makkah, bulik ke Banjar, umrah setelah lawas di Makkah, bulik ke Banjar, lawas di Banjar ke Makkah, umrah, kayak itu juga sebenarnya orang. Jadi bukan kaifiyah, bukan cara kada. Itu memang hati kita. Jadi kalau kita meninggalkan Ka'bah tuh kayak meninggalkan pacar, putus cinta nah, rasanya tuh. Yang kada merasa kada tahu tuh lah. Pokoknya itu sedih banget gitu nah. Ini sudah selangkah dua langkah jangan melangkah Ka'bah. Paling setengah dua langkah pulang Ka'bah. Jadi hendak nyaman kita mundur sakakli. Nah, mundur. Ya itu merujuk tiang tuh. Nah, jadi Madinah ini bila musim kayak tadi, musim angin tuh batukan orang. Nah, imbahnya asing yang angin tadi lalu panas. Panas benar. Kalau zamannya kami sampai 45 derajat, sekarang katanya sampai 55. Jadi ada pemanasan global lah. Di Madinah tuh sampai 55 derajat, kada tahu kada kebayang aku. Kalau zaman kami dahulu diceritakan oleh guru kami bila sudah sampai 50 jisidin, kita libur sekolahan. Karena saking panasnya. Lagi bawa mobil bah, ngeri. Kayak masuk dalam open. Mobil banyak di jalan lah. Yang ngonekan kita, bah, kayak masuk dalam open, tepung panasnya. Jadi paksa kayak Pak, itu mobil tuh kada boleh rapat kacanya, dibuka sedikit. Kada pecah kacanya saking panasnya. Jadi dibuka sedikit. Jadi kita hendak masuk tuh panasi dulu. Dinginakan dulu motor anunya, isinya. Jadi buka, jalankan AC, udah berubah, hanya tutup rapat. Hanya AC, hanya tuh naik. Nah, yang kasihan supir pang dulu merasai panasnya tuh. Nah, jadi sini ini berkisah merasa benar kita tentang di Madinah itu tuh. Jadi Jar Ka'ab bin Malik saat itu buah-buahan sudah tumbuh, sudah segar. Kurma tuh sebatang tuh bisa sampai lot 8 ton bayangkan. Satu pohon. Jadi satu tundun itu tuh bisa 1 ton beratnya. Makanya Nabi SAW menyebut apa? Perumpamaan orang Islam itu adalah pohon kurma karena banyak manfaatnya. Maka bila pian sudah tercangangi yang kayak itu, rahatan panas-panasnya tuh pian bataduh di bawah pohon kurma, melihat kurmanya betandun gitu tuh. Maka kada tinggi, saya ini aja, setumpang pian ini nah, setinggi atap nah. Batu kurma buahnya pulang, mau kada mau tak putik. Apun orang kada ingat lagi, kita kada sadar, makan kenyamanan. Itu Ka'ab bin Malik nih. Kenyamanan melihat di kabun seorang tumbuh, buah-buahannya masakan sudah. Nah, wadhilal fa'ana ilaihi as'ar. Nah, as'ar itu ya tadi. Artinya tuh. Apa bahasa Indonesianya lah. Pokoknya terlena dengan melihat buah-buahan tadi. Terlena dengan kebun yang subur tadi. Lawan nyamannya bersandar waktu panas-panasnya tuh. Fajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu wa tafiqtu aghdu likai atajahaza ma'ah. Nabi sudah siap-siap dan kaum muslimin bersama beliau. Aku pun kata Ka'ab bin Malik sudah siap-siap juga. Fa arji'u wa lam aqdi syai'an. Siap-siap tidak ada menggawi apa-apa. Wa aqulu fi nafsi ana qadirun ala dzalika idza arat. Bah, aku gampang aja, aku mampu aja kena nyapakan. Ini apa artinya nih? Bala lambat. Ya lah. Falam yazal yatamada bi. Maka hatiku tuh terus-terusan apa? Bala lambat. Hatta istamarra bin nasil jid. Sampai orang-orang sudah siap. Orang sudah siap siaga. Anak tulakan aja lagi. Tujid. Fa'asbaha Rasulullah SAW ghadiyan. Wal muslimuna ma'ahu. Walam aqdi min jihazi syai'a. Maka Nabi mulai sudah berjalan, berangkat. Orang-orang Islam tulakan sudah berangkat.
Tapi aku jar Sidin kada siap-siap jauh lagi. Thumma ghadawtu faraja'tu wa lam aqdi syai'an. Kemudian aku pergi lagi ke pasar siap-siap, tapi kada nukar apa-apa. Ini kira kayak apalah anunya nilah, keadaannya nilah. Falam yazal dzalika yatamada bi hatta asra'u wa tafaratal ghazwu fahamamtu an artahila fa udrikuhum. Maka kemudian tetap aja lagi masih hendak baleha-leha, jadi kita orang Banjar baleha-leha lah. Bahasa Indonesianya apa ya lah? Balambat-lambat lah bahasa Indonesianya lah. Coba terjemahannya nggak ya Pak? Ya tamada. Ya baleha-leha kayak nagen jar. Santoy aja jar. Orang sudah siap-siap sudah orang tulakan santoy ya santoy. Seorang nih. Nah ini Sayyidina Ka'ab bin Malik bakesah. Mungkin menurut saya banyak pelajaran dari kisah Sidin inilah. Di antaranya kita ini juga kada boleh kita balalambat. Ya mun sudah azan ya cepat berwudu ya Allah. Azan masih bau pandiran ya Allah. Berdiri sudah di keran wudu masih aja lagi bau pandiran. Orang kamat sudah masih bau pandiran kada enak bau wudu itu tamadi nih. Sekalinya masbuk 2 rakaat nah Pak. Padahal berdiri muka masjid sudah. Hatta asra'u wa tafaratal ghazu. Maka sudah cepat berjalan, udah jauh. Lalu Sidin aku sudah mau siap-siap untuk mengejar mereka. Fahamam tuan artahil, aku sudah bersiap-siap hendak tulak supaya aku kawan mengejar mereka. Fa ya laitani fa'altu. Maka Sidin merasa menyesal luar biasa jika aku gawi Sidin pada saat itu. Jadi jelah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jangan dibalik. Wajah terlambat juga bisa kadosa sekali aja. Jangan. Lebih baik terlambat daripada kada sama sekali. Kenapa? Karena Ka'ab bin Malik menyesal. Dan penyesalan itu selalu datang terlambat. Tsumma lam yuqaddar dzalika li. Nah, kemudian tidak ada sedikit pun aku bisa lakukan. Fatafiqtu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhzunani anni la arali uswatan. Jadi setelah Rasulullah sudah tulakan, orang sudah tulakan, Sidin terlambat karena nak jua menggawi menyasah. Tapi keluar jalan. Jadi ternyata di Madinah ada lagi Sidin aku melihat orang yang kawa dipanuti. Illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq. Atau yang ada apa? Orang yang sudah berendam dalam kemunafikan. Penuh dengan kemunafikan sudah. Au rajulan mimman adarallahu ta'ala minad du'afa. Atau orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi uzur kepadanya karena dia orang yang lemah. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Dan Nabi kada ingat lawan Sidin sampai di Tabuk. Faqala wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik? Jadi ketika Nabi sampai di Tabuk, hanya Sidin keganangan. Lalu ketika Sidin duduk, Sidin bertakun, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Faqala rajulun min Bani Salimah. Maka ada seorang daripada suku Bani Salamah, ya Rasulullah, habasahu burdahu wan nadharu fi atfaihi. Jadi jar Bani Salim nih, ya Rasulullah, Sidin tuh kada tulak gara-gara terlena dengan memandang sungai. Minum banyu dingin kan nyaman. Bayangkan di bawah pohon, minum banyu dingin, aroma segar. Nah itu maksud Sidin lah. Wan nadharu fi atfaihi, dan memandang ke pohon-pohon Sidin, ke kebun Sidin. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bi'sa ma qult. Maka kata Mu'adz bin Jabal, sungguh jelek yang kau katakan. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira. Kami tidak kenal dia kecuali kebaikan. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berdiam. Nah di sini pelajaran bagi kita, kalau ada kita habisi kawan yang baik, ada orang menyambatinya, lawan nih, padahi, jangan kayak itu kawan, lah, jangan buruk sangka, itu orang baik, gitu. Jadi kalau ada orang menggibah kawan kita, jawab, jangan digibah lah, kesian inya.
Oh, ini orang baik. Mungkin dia salah. Ya, jadi Sayyidina Umar cari uzurnya dia. Ya, Nabi pun bertanya, tapi Nabi kada menyahuti, berdiam saja. Makanya nih nama orang dari Bani Sulaim ini Salimah ini kada disebut namanya. Karena itu kada boleh. Kada boleh kita menyangka buruk kepada orang, apalagi orangnya orang baik. Fabaina huwa ala dzalika ra'a rajulan mubiddan yazulu bihi sarab. Nabi teh berdiam, lalu ketika Sidin duduk seperti itu melihat ada jauh-jauh orang berjalan. Kelihatan baju putih. Tapi kayak apa jar kita tarawang upih, kenapa? Karena di Arab itu di musim panas tuh, kalau orang berjalan jauh-jauh tuh saking silaunya itu gambarnya ini kayak ada air itu. Fata morgana lah istilah kita. Jadi kita tuh bingung untuk baju putih itu siapa, orang kan ada kelihatan manusia kah, kambing kah, tahu kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun Aba Khaysamah. Kamu Abu Khaysamah aja Nabi. Fa idza huwa Abu Khaysamah al-Ansari wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamr hina lamazahu al-munafiqun. Ternyata bujur apa yang ditangguh oleh Nabi, Abu Khaysamah al-Ansari. Abu Khaysamah al-Ansari ini dialah yang disebut oleh orang-orang munafik di surat Taubah juga rasanya lah. Sidin bersedekah dengan 1 sa' berapa 3,5 kilo lah, segantang fitrah dengan kurma. Lalu Nabi bagi-bagi. Jadi jarak orang munafik, pian kada adil. Pian kada adil. Apa pian bagi kawanan pian aja. Padahal dibagi Nabi itu orang fakir miskin. Bukan karena kawanan Sidin. Ada juga yang mengacak Nabi di sini. Di baju Nabi ini mengacak. Sampai habang dulu Sidin nih. Hai Muhammad, adil pian. Jadi Nabi, kalau aku ada adil, siapa lagi yang adil? Wa minhum man yalmizuka fis shadaqat. Fa in u'tu minha radu wa lam yu'tu anha fa idahum yasqatun. Nah, makanya di surat Taubah ini bilangnya ada minhum itu berarti sifat-sifat orang munafik. Jadi jar Allah Ta'ala ada di antara sifat orang munafik itu bercarian sedekah, bercarian zakat. Yang zakat itu korupsi. Celengan masjid dikorupsi. Itu munafik, nauzubillah min dzalik. Orang sembahyang 5 waktu, Masya Allah, tabarakallah. Di masjid aja. Tapi duit masjid dikorupsi. Nauzubillah min dzalik, itu sifat munafik. Minhum may yalmizuka fis shadaqat. Lamz itu bisa dalam bahasa tutur, menyembati, atau dalam bahasa isyarat. Lamz juga. Wailul likulli humazatin lumazah. Ya. Jadi lamz itu, kalau humazah itu tutur. Kalau lumazah itu dengan isyarat. Berkedip mata apakah itu? Nah, yang menunjukkan bahwa menghina. Biasanya babinian tuh. Ya kalau matanya kayak apakah? Ya. Qala Ka'bun, falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk, hadarani bathi. Dan tatkala berita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah pulang, karena perang Tabuk ini kada jadi perang. Nabi kada jadi perang. Karena orang Romawi mundur, dawani buahnya. Kenapa jadi kada wani? Karena kaisarnya mengetahui ciri-ciri Rasulullah. Jadi jar kaisarnya Heraklius itu sudah tahu dan informasi sebelum Nabi ke Madinah sudah tahunya. Dia bertanya dengan Abu Sufyan. Nah, makanya dia waktu Nabi ke Tabuk itu kalau menghadapinya. Kenapa? Cegerang kalah. Jadi sehebat apapun bangsa Romawi hebatnya, melawan Nabi kada bakalan menang. Makanya dia kada mau. Dia kada mau berhadapan dengan Nabi, malah mengirimi hadiah lawan Rasulullah. Ngirimi budak sahaya perempuan, yaitu si Maria Al-Qibtiyah. Lawan Duldul. Duldul itu bakal itu abahnya
Kaladai mamanya kuda, lahirnya bakal. Nah, Duldul lawan bari Amas Nabi. Makanya ketika setelah perang Tabuk ini orang kafir Quraisy itu ciut, Dawani lagi menyerang, Dawani lagi melawan Nabi. Kenapa? Romawi ya Dawani yang bisa antara luar biasa tadi. Dawani apalagi orang kafir Quraisy. Nah itu kisahnya. Tapi kisah Ka'ab ini begitu mendengar informasi Nabi bulik, menangis sedih sedin. Hadarani bathi, sedih sedin. Fatafiqtu atadzakkarul kadhib wa aqulu bima akhruju min sakhatihi gada. Jadi aku berpikir aku berdusta aja balasan. Nabi, aku kada tolak begini-begini ya Rasulullah. Aku kada tolak karena ini hendak balasan nih. Tapi di sini kalau aku berdusta, kainanya lebih baik dihadapi sekarang. Kaina, kalau berdusta wah ini selamat sekarang, tapi kainanya kayak apa? Besoknya kayak apa jadi? Wa asta'inu ala dzalika bi kulli dhi ra'yin min ahli. Dalam cerita Ka'ab bin Malik ini minta musyawarah, minta petunjuk, lawan yang bini, lawan yang anak, lawan keluarga besarnya, ketua sukunya, orang-orang yang minta petunjuk. Maka jawaban mereka satu, Ka'ab bin Malik pian itu harat bepandir. Jadi ini orang apa sih? Diplomat. Pian bisa bepandir. Bisa aja pian bepandir. Balasan Rasulullah pasti menerima. Itu jawaban keluarga Sidin. Sehingga membuat Sidin ini bimbang. Apakah aku berdusta? Balasan Rasulullah. Lalu Rasulullah ridha, udah selesai. Tapi besok kayaknya kada tahu. Jangan-jangan datang wahyu membongkar Sidin. Falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman zaha 'anil batil hatta araftu anni lan anjuwa minhu bi syai'in abada. Maka ketika Rasulullah sudah dekat sampai ke Madinah, maka Sidin hilang kebatilan itu. Aku kada hendak lagi berdusta. Ya. Kenapa? Karena bila berdusta pasti Allah tahu kena menurut Rasulullah terima, ya Allah bongkar. Kan wahyu masih jalan. Maka aku tidak akan selamat selama-lamanya Sidin. Fa ajma'tu sidqahu. Dan aku bertekad untuk jujur dengan Rasulullah. Wa asbaha Rasulullah SAW qadima. Lalu Nabi sampai sudah ke Madinah. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjidi faraka'a fihi raka'atain. Jadi Nabi itu bilanya dalam perjalanan masuk bulik itu masuk masjid dulu sembahyang 2 rakaat. Ini budaya sunnah jarang kita gawi. Saya salut dengan almarhum Kiai Haji Ahmad Ansori ketika mertua saya ikut dengan beliau umroh. Itu bila bulikan dari bandara tuh singgah di Gambut. Kan di Gambut nyaman ganal masjidnya kan. Masjid Mujahidin tuh. Singgah di Gambut cuma 2 rakaat aja bulikan ke rumah. Kita jarang mana menggawe itu tuh. Ternyata di sini hadisnya. Ini Nabi SAW punya kebiasaan. Ini pian bilanya bulik lah. Mudik. Buliknya ke rumah berarti singgah dulu pian sebelum masuk ke rumah. Nggak dilanggar di masjid kan. Sembahyang 2 rakaat. Summa jalasa linnas. Kemudian Nabi sembahyang sunat. Di masjid dia duduk menghadapi orang. Falamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhallafun ya'tadziruna ilaihi wa yahlifuna lah. Maka Sidin datanglah orang-orang munafik yang kada umpat perang tadi. Mereka bersumpah lawan Rasulullah, demi Allah ulun kada umpat karena ini alasan lah. Wa kanu bid'an wa thamanina rajula. Dan jumlah mereka itu lebih daripada 80 orang. Bid'an ini berarti kurang lebih antara 3 sampai 9. Jadi bisa 89, bisa 87, bisa 83. Penting di atas 80 orang. Faqabila minhum alaniyatahum. Itu Nabi SAW
menerima apa yang nampak pada diri mereka. Nabi kadang mencari niat mereka. Wa baya'ahum wastaghfara lahum wa wakkala sarairahum ila Allah Ta'ala. Nabi SAW menerima apa yang mereka alasankan, apa yang nampak, dan Nabi memperbaharui bai'ah mereka. Nabi mendoakan mereka, dan Nabi serahkan isi hati mereka, niat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang mukhallafun ini yang kemudian kada Allah ampuni. Istaghfir lahum aw lam tastaghfir lahum astaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfir Allah lahum. Ikam hai Muhammad ya Allah Ta'ala, hai Muhammad ikam beristighfar untuk mereka atau kada beristighfar. Bahkan kalau ikam beristighfar untuk mereka 70 kali, Allah kada terima. Nabi itu orang kasih sayang. Dia Nabi, andai kata lebih dari 70, Allah ampuni, aku istighfarkan 70. Tapi makna 70 di sini artinya banyak, bukan jumlahnya. Makanya jar ulama ahli tafsir, al-adadu ghairu ma'lum. Ghairu murad. Angka itu bukan dimaksud. Jakanya 70 Allah kada menerima, lebih pada 70 Allah menerima. Jadi Nabi aku gawe lebih dari 70. Tapi maksud sebein di sini artinya banyak. Sebanyak apapun Rasulullah beristighfar untuk mereka, Allah kada terima. Jadi di sini ngerinya jadi orang munafik itu, nauzubillah min dzalik. Makanya sahabat Nabi itu takutan malah jadi munafiknya. Makanya jar ulama, la yakhshahu illa mu'min. Kalau kita tuh takutan jadi munafik, berarti kita beriman. Tapi kalau disambati munafik aja tertawa-tawa, orang santai-santai aja, bahaya tuh. Nauzubillah min dzalik. Jadi jar Sa'ad bin Ka'ab bin Malik, hatta jitu. Aku datang. Falamma sallamtu tabassumal mughdab. Ketika aku ucapkan salam, assalamualaikum Rasulullah, Rasulullah itu senyum, tapi senyum orang marah. Ya. Faqala thumma qala ta'al. Kesini aja Nabi. Faji'tu amshi. Lalu aku datang berjalan hatta jalastu baina yadayhi. Lalu aku duduk di hadapan Rasulullah. Faqala li ma khallafaka. Lalu Rasulullah bersabda kepada Ka'ab, kenapa kamu kada tulak? Ma khallafak. Alam takun qad bita'ta dhahraka? Bukankah kamu sudah beli unta kamu? Qala qultu ya Rasulullah, inni wallah law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'ukhruju min sakhatihi bi'udhrin. Ya Rasulullah, ulun demi Allah, jika kada duduk bersama pian nih daripada orang-orang ahli dunia, maka urun akan menjawab dengan perkataan yang kada bakalan pian sangit, dan ulun dapat uzurnya. Laqad u'titu jadala. Allah beri ulun ni ahli jidal, ahli diplomat berpandir. Walakinni wallah, tapi aku demi Allah, laqad alimtu la in haddathtuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi anni la yushikanna Allahu yuskhituka alayya. Tapi aku demi Allah mengetahui, jika aku berbicara kepada engkau ya Rasulullah hari ini dengan pembicaraan dusta, kau rela atasku, maka hampir-hampir Allah kutuk aku gara-gara ini. Wa in haddathtuka hadithi sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballahi azza wa jal. Tapi kalau ulun berbicara lawan pian ya Rasulullah, bicara yang jujur, tapi pian mendapatkan sesuatu yang enggak enak pada diriku, maka aku berharap yang tidak enak itu adalah sebagai siksa Allah bagiku. Apakah sayangnya Ka'ab bin Malik ini Rasulullah?
Jadi kalau Rasulullah itu sangit aja itu dianggapnya siksa bagi dia. Nabi senyum aja, tapi senyum ada rasa sangit aja kada nyaman sih dia. Yuk bayangkan kayak apa yuk. Makanya kita itu kalau bisi guru lah, guru yang kita sayangi, kalau sidin tagur tuh rasanya kayak apa tuh rasa dihukum udah kita tuh. Belum lagi sidin hukum, hanya ditakuni sidin aja, rasa kayak apakah kita. Oleh karena itu kalau kita jadi guru lah, takuni anak-anak pian tuh. Pian lihat absen. Ada absen kada ada lah, udah turun semalam. Yo. Kenapa anak kada turun semalam? Yang pertama, pian melatih dia untuk berbicara. Yang kedua, pian mengajari dia jujur kada jujurnya. Dan dia akan merasakan seperti ini Ka'ab bin Malik. Bila berdusta, kena ketahuan Ustadz. Bila jujur, Ustadz sangit. Ini sama nih. Yang lah. Wallahi ma kana liya min uzur. Demi Allah, ulun kada ada alasan. Wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anka. Demi Allah, ulun pada saat itu kuat. Ulun pada saat itu banyak duit. Saat ulun kada umpat nampian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma hadza faqad sadaq. Faqum hatta yaqdi Allahu fik. Jadi ya Rasulullah, aku menyaksikan ikam bujur. Kau berdirilah. Aku biarkan Allah kena menentukan. Jadi dihukum. Jadi anak tuh biar jujur, tetap dihukum karena kesalahannya. Wasara rijalun min bani Salamah fattaba'uni faqalu li wallahi ma 'alimnaka adhnabta dhanban qabla hadha laqad ajizat fi alla takuna i'tadarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'tadara bihil mukhallafun. Jadi jar orang-orang Bani Salamah mengumpati sidin. Jadi setelah disuruh Nabi, bangun ikamnya Nabi. Allah kena menetapkan hukuman bagi ikam. Jadi Bani Salamah memparakan. Jadi jar bubuhannya, kami kada pernah melihat pian ini berdusta, melakukan dosa banyak, kesalahan, dosa nih. Tidak pernah. Masa pian kada sanggup menjawab Rasulullah SAW, minta uzur lawan Rasulullah, minta alasan. Sebagaimana orang-orang mukhalafun itu beruzur lawan Rasulullah. Faqad kana fika dzamba, faqad kana kafika dzambaka astaghfar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alak. Jadi alasan aja lawan Rasulullah terima, Nabi istighfarkan, dihapus. Ada kalau logika orang kayak gini lah. Ya lah, enggak apa-apa korupsi aja. Yang mana kok kena membangun masjid. Jadi korupsi untuk membangun masjid, membangun pesantren. Karena anak pesantren kusuruh setiap malam semuanya hajat sigin aku. Ini apa logikanya orang Bani Salamah. Qal fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba nafsi. Demi Allah di sini mereka tuh selalu apa istilahnya menaguri sidin. Sampai-sampai aku anak berbulik kalau Rasulullah berdusta. Ini keadaan yang kayak ini nih keadaan di Kementerian Agama. Orang Kementerian Agama itu orang beriman. Banyak kiainya, banyak ulama alimnya, banyak ustadznya. Tapi kenapa jadi korupsi? Karena bila jujur disambati buahnya. Bila ada yang jujur, setan-setan itu tuh menyambati. Bungol nyaman aja. Itu duit anggaran jualan, duit nyawa jual aja. Sesuai aja non anggaran kayak ini caranya. Nah dia jarinya. Anak mau korupsi dia jarinya kayak ini aja. Amun pian kada bila pian yang jujur kada makan anak bini, miskin pian aja. Makanya kita menyesal banyak. Bah, nyesal aku jadi jujur aja. Ini kayak ini Ka'ab bin Malik. Paham tuh ya. Aku anak bulik mendustakan diri ulunnya.
Thumma qultu lahum hal laqiya hadha ma'i min ahad. Nah, jadi bila ada orang kayak tadilah menyembat-nyembati kita, bungol pian ini masa jujur kada untung men rugi kayak ini. Alih aja anunya. Kalau bisa dijawabi, alih topik. Ada orang kayak aku nih. Jadi jadi Ka'ab bin Malik, ada orang kayak aku nih. Qalu na'am. Laqiyahu ma'aka rajulan. Qala mithla ma qulta wa qila lahuma mithla ma qila lakuma laka. Qala qultu man huma? Qalu Murarah bin Rabi' al-Amari wa Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Adakah orang kayak aku nih Jisrin? Jadi kita kalau di buhan nikam ini ada yang jadi pegawai negeri di Kemenak enak. Jadi bila ada yang disambati bubuhan orang ikam ini bungul ini cari kawan. Ada kayak bungul kayak ulun nih. Yang pin sambat ini ada kalau kayak ulun. Ternyata ada Ka'ab bin Malik, ada bisi kawan berdua. Ar-Rabi' bin Murarah bin Rabi' lawan Al-Umari lawan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Ternyata berdua ini orang-orang baik juga, sama lawan sidin. Jadi berdua ini kada balasan juga, balasan Rasulullah, kada tulak hanya sekadar lalai. Sama berdua ini lawan Ka'ab bin Malik. Qala fa dzakaru li rajulaini salihaini qad syahida badran fihi ma uswah. Ternyata berdua ini orang ahli Badar. Orang ahli Badar itu kan jar Nabi fa'alu ma syi'tum qad ghafarallahu lakum. Wahai ahli Badar, lakukan apa saja. Berdosa apa kamu gawe? Allah dan ampuni dosa kamu dahulu. Itu pertanda apa? Orang mulia lah. Kekeliruan mereka itu sudah diampuni oleh Allah. Qala fa madaitu hina dzakaruhuma li. Lalu aku pergi. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhat thalathah min baini man takhallafa anhu fajtanabna an-nas aw qala taghayyaru lana hatta tanakkarat li fi nafsi al-ard fama hiya bil ardi allati a'rif. Jadi Nabi melarang sahabat-sahabatnya berbicara dengan 3 orang nih. Kada boleh digauli, kada boleh dikawani, kada boleh dipandiri. Sampai-sampai jar Sayyidina Ka'ab, aku tuh karena orang tuh berubah bertahunan aku seolah-olah Madinah tuh kada di Madinah lagi aku nih. Bapak para keluar kada ada mahirani, kada ada mandiri. Betul tukar kada mahirani orang. Ayo bayangkan ya Pak. Falabithna ala dzalika 50 lailah, bakal gampang-gampang nih. 50 malam Nabi embargo mereka bertiga nih. Fa amma sahibayya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Yang berdua tuh menangis aja lagi. Mararah bin Rabi' dengan Hilal bin Umayyah nangisan aja lagi di rumah aja. Kada kemana-mana. Wa amma ana fakuntu asyabbal qaum wa ajladahum. Tapi kalau aku jar Ka'ab lebih muda dari mereka. Dan aku kuat. Fakuntu akhruj, maka aku keluar. Fa asyhadus sholata ma'al muslimin. Aku sembahyang lawan orang Islam, sembahyang. Tapi kada ini orang. Wa atufu fil aswaq wa la yukallimuni ahad. Dan aku ke pasar-pasar karena yang mandiri aku. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa usallimu alaihi wa huwa fi majlisihi ba'da shalah. Fa aqulu fi nafsi hal harraka syafataihi bi raddis salam am la. Aku datangi Rasulullah hadis Ka'ab. Aku ucapkan salam, assalamualaikum Rasulullah. Nabi setelah salat duduk di majelis sidin. Aku perhatikan bergerakkah lidah sidin nih, bibir sidin bergerakkah menjawab salam. Tsumma usalli qariban minhu wa usariquhu an-nazar. Lalu aku sembahyang dekat dengan Rasulullah sambil melelek sidin. Fa idza aqbaltu ala salati nadhara ilayya. Bila aku sembahyang khusyuk, Nabi jangangi. Bila sidin melelek Nabi kada. Wa idza iltafattu nahwahu arada anni. Bila aku mencangangi Rasulullah paling kisah kada tahu. Bayangkan nih kayak apa lah. Hatta idza tala dzalika alayya min jafwatil muslimin masyaitu hatta tasawwartu jadara haiti Abi Qutadah wa ibn ammi wa habban nas ilaih. Karena sudah asal awas benar dah orang-orang kada mahirani aku, jafwah namanya.
orang-orang muslimin Gani Mehrani, maka izin aku pergi ke kebunnya Abi Qutadah. Abi Qutadah ini sepupu Sidin, anak-anak paman Sidin, dan orang paling mencintai Sidin. Wassalamtu alaihi, lalu beliau mengucapkan salam. Wallahi ma radda alaihi salam. Jadi Abu Qutadah aja kada Mehrani, assalamualaikum Abu Qutadah, kada diherani Sidin. Salam aja kada dijawab Sidin. Faqultu lahu ya Aba Qutadah, ansyaduka billah, hal ta'lamuni uhibbu Allah wa rasulah. Hai Abu Qutadah, aku bersumpah lawan Allah, demi Allah, aku ini mencintai Allah Rasulnya kah? Fasakat. Abu Qatadah kada jawab. Fa'udtu fanashatuhu fasakat. Aku ulangi lagi, dia berdiam. Fa'udtu fanashatuhu, aku ulangi lagi. Lalu dia menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Fafadat ainai, lalu aku menangis. Wa tawallaitu hatta tasawwartu jidar. Lalu aku pulang dan aku menaiki tembok itu. Fabaina ana amshi fi suqal Madinah. Dan tatkala aku berjalan di pasar Madinah, idza nabatiyun min nabati ahli Syam. Ini Nabati ini orang Kristen dari kampung Nabat. Ternyata ada orang dari Syam, dari Syria, mimman qadima bit-ta'am yabi'uhu bil Madinah. Ini pedagang makanan. Yaqulu man yadullu ala Ka'b bin Malik? Siapa yang menunjukkan Ka'b Malik, siapa aja? Fatafiqan nasu yushiruna lahu ilayya. Lalu orang-orang menunjuk. Jadi orang kan mandiri tapi menunjuk aja. Itu Ka'b bin Malik. Hatta ja'ani. Tetamu. Fadafa'a ilayya kitaban min Maliki Ghassan. Wa kuntu katiban. Faqara'tuhu. Fa'idha fihi. Seandainya orang tadi bawa surat daripada Raja Ghassan. Raja Ghassan ini kerajaan yang berapresiasi dengan Romawi. Dan aku ini penulis di sini. Aku baca tulisan itu. Apa isinya? Fa innahu qad balagana anna sahibaka qad jafak wa lam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala madhi'ah. Falhaq bina nuwasik. Suratnya pendek. Sesungguhnya sudah sampai kepada kami bahwa sahabat kamu kada maherani kam lagi. Kada bakawan lagi lo nikam. Dan Allah kadang menjadikan engkau itu dalam kehinaan atau sia-sia. Datang ke tempat kami akan menolongi kamu. Faqultu hina qara'tuha. Begitu Sidin baca, wa hadza aidan minal bala. Jadi sini bala ini. Fatayammamtu bihat tanur fasajartuha. Jadi ambil Sidin lampu, bakar Sidin surat tadi. Jadi orang-orang kafir Kristen ini mulai zaman dahulu sampai wah ini kayak itu kelakuannya. Bila ada orang-orang rupanya tinggi benar entel buahnya itu. Hanya Raja Nabi kada maherani Ka'ab sudah kirimnya surat dah. Kalau udah kami aja, artinya Kristen aja kam. Kami tolongi kam. Hatta idza madat 40 min 50. Setelah 40 hari daripada 50. Wastalbasal wahyu idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini. Maka wahyu turun. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Faqultu utalliquha amma dha af'al. Faqala la bal i'tazalha fala taqrabanha. Jadi wahyu datang, belum Quran lagi turun, tapi perintah aja, perintah dari Allah kepada Rasulnya untuk menyuruh Ka'ab jangan memaraki bini. Jadi jar Ka'ab ini aku kada maraki bini, aku cerai kah? Kada aja Nabi. Tapi jangan disentuh. Jadi musibah bala itu paling berat itu tuh kalau istri kita. Kita diuji terhadap istri kita. Wa arsala ila sahibayya bimithli dzalik. Dan Nabi mengirim surat sama lawan perintahkan toh sama dengan dua orang yang lain, si Murarah bin Rabi' dengan Hilal bin Umayyah. Faqultu limra'ati alhiqi bi ahliki fakuni 'indahum hatta yaqdi Allah fi hadzal amr. Jadi jisidin lawan bini sidin ikam boleh kada datangi abah ikam, keluarga ikam sampai kena perkara ini selesai. Faja'at imratu Hilal bin Umayyah Rasulullah SAW faqalat lah
"Ya Rasulullah, inna Hilal bin Umayyah syaikhun dha'i'un laysa lahu khadim, fahal takrahu an akhdumahu?" Qala la, walakin la yaqrabannak. Lalu ketika sampai perintah Rasulullah ini, bininya Hilal bin Umayyah minta lalu Rasulullah izin. "Ya Rasulullah, Hilal ini orang tua. Kada bisa kada bisa bermasak lah. Bisa beja cari. Boleh aku jadi bisi pembantu kada ada jua? Boleh aku bantu dia?" Jangan Nabi, boleh. Tapi jangan sampai ia mendekati kamu.